Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Jadi khusus ke Bau-Bau ini adalah kunjungan untuk memberikan penguatan secara khusus kepada Bapas Bau-Bau Kendari. Selamat pagi, dari kawasan Puncak Bukit Waluyo Indah, inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu, memberikan penguatan kepada Bapas Bau-Bau yang mengikuti penilaian wilayah bebas dari korupsi. Buka lomba Festival Kabanti, Wali Kota Bau-Bau harapkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Buton tetap lestari. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Selasa 13 Juni 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu, memberikan penguatan kepada Bapas Bau-Bau yang mengikuti penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Jadi khusus ke Bau-Bau ini adalah kunjungan untuk memberikan penguatan secara khusus kepada Bapas Bau-Bau Kendari. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Insinyur Razilu memberikan penguatan kepada Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Kota Bau-Bau yang mengikuti penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Sebelum memberikan penguatan, Irjen Kemenkumham RI Insinyur Razilu melakukan pengecekan di setiap ruangan Bapas Bau-Bau sekaligus menyapa para pegawai di instansi itu. Irjen Kemenkumham Razilu mengatakan, Kanwil Kemenkumham Sultra dan Bapas Bau-Bau telah berhasil mengikuti seleksi sampai ke tingkat tim penilaian nasional atau TPN untuk pembangunan zona integritas menuju WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dikatakan Kanwil Kemenkumham Sultra berhasil lolos seleksi TPN menuju WBBM dan Bapas Bau-Bau lolos seleksi menuju WBK. Jadi khusus ke Bau-Bau ini adalah kunjungan untuk memberikan penguatan secara khusus kepada Bapas Bau-Bau Kendari. Karena Bapas Bau-Bau Kendari ini telah berhasil mengikuti seleksi sampai ke tingkat TPN untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani WBK, WBBM. Mereka berkompetisi dengan lebih dari 850 satuan kerja di seluruh Indonesia. Dan di Sulawesi Tenggara itu hanya ada dua, yaitu Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dan Bapas Bau-Bau. Razilu mengatakan nantinya instansi yang berhasil meraih WBBM dan WBK akan diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB pada Hari Anti Korupsi Sedunia 10 Desember 2023 mendatang. Saya memberikan penguatan kepada mereka untuk melakukan beberapa hal supaya nanti pada masanya Ibu Kabapas dan Pak Kanwil naik ke mimbar untuk menerima penghargaan dari Menpan RB. Amin. Reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan. Buka lomba Festival Kabanti, Wali Kota Bau-Bau harapkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Buton tetap lestari. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau WOD, maksud kami Hairul Mulku Wataullah. Lomba Festival Kabanti Kota Bau-Bau tahun 2023 resmi digelar di lapangan Kamalikara Senin pagi 12 Juni 2023. Sebanyak 42 peserta kategori umum dan 24 kategori pelajar ikut bersaing menjadi yang terbaik untuk membawa pulang hadiah senilai puluhan juta rupiah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau MZ Tamsir Tami mengatakan kegiatan ini sengaja diselenggarakan sebagai upaya melestarikan tradisi
warisan naskah kuno seni sastra Kabanti yang makin terkikis dan minim pewaris. Dengan terselenggaranya ini kan kita mengangkat lagi naskah-naskah kuno yang sudah hampir punah. Karena ini sudah punah maka kita adakan festival. Ini memang sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota 2 tahun yang lalu untuk bagaimana Kabanti ini kita lestarikan kembali. Dewan jurinya dari mana? Dari tokoh-tokoh budaya yang ada di Kota Bau-Bau ini yang paham tentang memang Kabanti tersebut. Di tempat yang sama, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan, Kota Bau-Bau merupakan salah satu daerah eks-kerajaan dan Kesultanan Buton di Indonesia yang syarat dengan nilai budaya lokal yang sangat luhur dan tak ternilai harganya. Salah satunya adalah sastra Kabanti. Kabanti mencapai puncak kegemilangannya pada awal abad ke-19, tepatnya di masa pemerintahan Sultan Buton ke-29, Laude Muhammad Aidrus Kaimuddin. Selain dikenal sebagai sultan, beliau juga dikenal sebagai ulama serta pujangga Buton yang tersohor. Namun sayangnya, kearifan nilai budaya lokal tersebut mulai tergeser oleh transformasi peradaban sosial sehingga lambat laun akan mengalami kepunahan. Daerah ini seni sastra Kabanti sudah terkikis oleh arus globalisasi dan modernisasi. Mudah-mudahan kecintaan generasi muda serta masyarakat beliau pada umumnya terhadap seni sastra Kabanti telah tergantikan dan terpapar dengan budaya asing. Kecenderungan terjadinya pergeseran nilai budaya untuk semua pihak untuk terlibat dalam pelestarian seni sastra Kabanti. Oleh karena itu saya selaku pemerintah Bau-Bau memberi apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan yang agar konsisten melaksanakan kegiatan lomba Festival Kabanti dengan tema bangkitkan semangat Festival Seni Sastra Kabanti dalam pelestarian naskah kuno mewujudkan jati diri anak bangsa menuju Bau Makinan. Untuk itu, Wali Kota berharap festival seperti ini dapat terus berkesinambungan dan dinas terkait terus menggali dan mengangkat kembali nilai-nilai budaya lokal. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah melalui bidang peternakan mulai memeriksa kesehatan hewan sapi dan kambing peliharaan yang akan dikurbankan oleh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Woode Nurliani. Menjelang Lebaran Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah melalui bidang peternakan mulai memeriksa kesehatan hewan jenis sapi dan kambing peliharaan yang akan menjadi hewan kurban masyarakat. Pengawasan akan lebih diintensifkan sepekan menjelang Lebaran serta pasca Lebaran Haji mengingat warga sudah mulai melaksanakan aktivitas kurban. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Buton Tengah Pemran mengungkapkan bersamaan dengan pemberian vaksin PMK, anggotanya juga melakukan pemantauan ke kandang penyedia hewan kurban. Hasil pengawasan sementara sejauh ini ternak sapi dan kambing asal Buton Tengah tergolong sehat dan layak kurban. Pada saat menjelang Idul Adha dan setelah Idul Adha itu kita jalan ke lapangan waktu pemotongan itu. Sekarang sebenarnya sudah mulai juga kita jalan sambil ada vaksinasi sambil lihat itu setiap sapi-sapi yang kan mereka itu sapinya yang dia pesan belum dia ambil. Jadi masih di pengumpul. Jadi kita bisa cek kesehatannya apa. Sekarang sudah mulai pengawasan. Tapi untuk lebih ya setelah Idul Adha dengan menjelang itu, setelah Idul Adha dengan menjelang 1 hari sebelum Idul Adha atau 2 hari, baru kemudian setelah Idul Adha selesai pemotongan kisaran 3 hari kita jalan itu. Kabupaten Buton Tengah masih terlapor sebagai wilayah zero case terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK dan belum satu pun sapi dan kambing ditemukan terindikasi penyakit zoonosis seperti antraks maupun brusellosis. Lanjut Pemran, sepekan menjelang Lebaran pihaknya akan membentuk tim pengawasan kesehatan hewan kurban yang nantinya bertugas di tempat pemotongan hewan kurban termasuk masjid se-Kabupaten Buton Tengah. Tim tersebut bakal memantau kelayakan hewan kurban masyarakat dari penyakit. Untuk itu masyarakat di luar Buton Tengah pun yang akan membeli sapi dan kambing asal Buton Tengah tidak perlu khawatir karena pihaknya menjamin kelayakan hewan kurban di wilayah kerjanya layak untuk dikonsumsi. Woode Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Inspektur Jenderal Irjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Republik Indonesia Razilu mengatakan pihaknya belum memprioritaskan pembangunan lembaga pemasyarakatan atau lapas baru di Kota Bau-Bau. Hal ini diungkapkannya ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan di sela-sela kunjungannya di kantor Bapas Bau-Bau baru-baru ini. Razilu lebih memilih kehadiran regulasi untuk pengurangan narapidana ketimbang membangun ruang lapas Bau-Bau yang saat ini sudah melebihi kapasitas. Ia juga mengatakan kelebihan warga binaan di lapas kelas 2A Bau-Bau saat ini
malah relatif kecil dibandingkan dengan lapas lain di seluruh Indonesia yang bahkan ada yang mencapai 800 orang ketimbang over kapasitas lapas Bau-Bau yang masih berkisar 200 orang. Razilu mengatakan salah satu alasan pihaknya belum memikirkan pembangunan penjara baru karena rata-rata penghuni lapas sekarang ini didominasi oleh pengguna narkoba. Selain itu, pihaknya menilai penambahan lapas justru berpotensi makin meningkatkan orang masuk penjara. Karena itu, Razilu mengungkapkan saat ini pemerintah dan DPR sedang mengupayakan formula revisi Undang-Undang Narkotika. Jika disepakati, maka jumlah napi khususnya pengguna narkoba bisa lebih ditekan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu, memberikan penguatan kepada Bapas Bau-Bau yang mengikuti penilaian wilayah bebas dari korupsi. Buka lomba Festival Kabanti, Wali Kota Bau-Bau harapkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Buton tetap lestari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laode Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.